Hampir 10 tahun lamanya, Mitsubishi sudah menjual generasi ketiga dari Pajero Sport. Ditunggu-tunggu, kirain tahun ini mereka akan menunjukkan yang baru. Tapi ternyata enggak. Mereka justru menghadirkan ini, Mitsubishi Pajero Sport Facelift New Pajero Sport, yang versi penyegaran. Kira-kira apakah mobil ini menarik untuk kita beli sekarang, atau mending kita tunggu generasi kedepannya ya? Pasar SUV besar leather frame di Indonesia lagi panas-panasnya nih teman-teman. Karena kita tahu Mitsubishi menghadirkan Pajero Sport New ini atau yang versi faceliftnya di Gias 2024 kemarin. Tapi tiba-tiba kemarin banget Toyota menghadirkan Fortuner GR Sport yang paling baru dan itu bikin pertarungan makin seru. Apalagi karena harganya menarik nih. Ngomong-ngomong soal harga, ini mobil yang kami tes merupakan Pajero Sport tipe termahal. Nama lengkapnya Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 Automatic Transmission. Panjang kan? Nah, mobil ini dijual Rp764.200.000. Panjang juga tuh harganya. Harga segitu terpaut sedikit lebih mahal ketimbang Toyota New Fortuner 4x4 2.8 GR Sport AT. Panjang-panjang banget sih nama mobil sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama di review kali ini, yaitu bahas desainnya, karena ini adalah sebuah facelift ya teman-teman. Tentu di bagian depan kita bisa lihat kalau ini berubah cukup lumayan lah ya. Grillnya berubah teman-teman, yang sekarang modelnya agak lebih ke arah elegan gitu. Terus juga di sini model garnish bawahnya juga berubah, tapi sayang kenapa Mitsubishi nggak sekalian merubah headlampnya ya. Lanjut ke bagian samping, dimensinya terrevisi sedikit teman-teman, karena bumpernya baru di bagian depan, jadi dimensinya memanjang 1,5 cm. Tipis lah ya. Dan dari samping kelihatan banget berubahnya adalah model peleknya. Walaupun ukuran rodanya masih sama, tapi desain peleknya sekarang lebih segar, kayak Suriken gitu ya. Untungnya dimensi mobil ini memanjang, tapi nggak sampai merevisi brake over angle-nya, departure angle, sampai approach angle-nya. Jadi mobil ini tetap fleksibel untuk dipakai off-road. Terus juga dari belakang sini kita bisa lihat, kalau tipis-tipis model stop lamp-nya berubah teman-teman. Tapi ya minor banget kerasanya. Paling yang kerasa garnish bawahnya berubah, dan sekarang kick sensornya diletakkan di pinggir sini nih. Jadi kita kalau bawa barang lebih gampang masukannya. Nah, begitu pintu bagasinya kebuka, langsung kelihatan deh tuh ruang yang sangat lega. Terus kami juga suka banget sama kepraktisan mobil ini, karena banyak kompartemen penyimpanannya. Pajero Sport masih hadir dengan konfigurasi 7-seater ya guys. Tenang, bawa keluarga masih asik nih. Apalagi karena fasilitas dalam kabinnya juga mantap. Power outlet atau colokan rumah ada, AC sampai belakang. Headrest untuk penumpang tengah, kabin baris kedua juga ada. Dan yang bikin kita gagal fokus dari tadi adalah warna interiornya sekarang black burgundy. Belum lagi sekarang joknya dipakein heat guard. Konon, walaupun dijemur matahari, joknya tetap sejuk nih. Ya, kami sih kasih gelar mobil ini elegan meski arogan. Pas kan? Lanjut, fitur yang juga baru di mobil ini, kelihatan di balik setirnya. Tuh, dia pakai layar MID atau speedometer yang mirip kayak punya X-Force. Digital 8 inci. Tapi sayang, udah digital kayak gini, kalau kita beralih pandangan ke tengah, head unitnya oke sih, digital besar juga, touchscreen juga, tapi sayang resolusinya kurang besar teman-teman. Dan kalau kita lagi nyalakan kamera 360-nya, tuh, wah ini gambarnya sih agak kurang ya, resolusinya kurang tinggi, dan kalau kita lagi kena sorot matahari kayak gini, itu backlightnya agak kurang terang, jadi agak nggak kepake nih fitur ini nih. Tapi ya lumayan lah ya, ada fitur kamera 360 kayak gini. Terus juga ke bawah sini bisa kelihatan kalau ini masih sama kayak model Pajero Sport yang sebelumnya ya. Dia udah pakai model rem parkir elektris lengkap sama auto hold-nya, terus juga pengaturan mode 4 wheel drive-nya atau full wheel drive-nya dia udah pakai knob gini dan elektris, serta ada mode untuk berkendaranya. Jadi kita bisa pilih mode untuk di terrain tertentu. Cakep lah. Kalau kalian belum pernah nyetir Pajero Sport, nih kami kasih tahu, nyetir mobil ini tuh bikin kita merasa arogan karena posisi joknya tinggi, commanding gitu.
Nah, bantingan mobil ini juga memang empuk, khususnya di bagian depan. Kalau sok belakangnya sih pasti bawa sendiri sampai berlima masih kerasa kerasnya. Tapi kalau dibawa bertujuh atau diisi full muatan, baru enak karakternya. Iya, tadi kami sempat singgung soal kemampuan mobil ini untuk off-road kan? Nah, Pajero Sport ini memang asik dibawa belusukan, karena punya fleksibilitas yang sangat baik. Sudut approach, break over, sampai departure angle-nya luas dan bikin kita pede untuk lewatin jalan jelek. Gampangnya, gak gampang mentok lah. Nyatanya menyetir Pajero Sport baru ini sama aja dengan yang lama. Karena Mitsubishi nggak menyegarkan mesin ataupun kayakinya, sehingga feel berkendaranya sama persis teman-teman. Paling ya, ini penggunaan setir baru, panel cluster baru, ngebuat mobil ini terasa lebih jumawa. Sisanya sama aja. Lagi deh, kalau kalian belum pernah ngegas Pajero Sport, mobil ini tuh pakai mesin 2442 cc dengan turbocharge. Mesin ini bertenaga 179 horsepower dan torsinya 430 Nm. Terus Mitsubishi mengawinkan mesin ini dengan transmisi 7-speed automatic yang bikin karakternya jadi cepet naik turun atau kerasa pendek-pendek napasnya. Tapi khasnya mesin diesel berturbo, mobil ini bisa ngeluarin potensinya di segala tarikan. Di bawah terasa enak dorongannya, di tengah ke atas pun terasa nampol terus. Jos lah, udah gak usah diapa-apain, udah enak. Lalu kalau kita bicara soal dapur pacunya, harus diakui sejak Toyota mengeluarkan UV alias mesin 2.8 untuk Fortunernya, kelihatan kalau Pajero Sport ini jadi agak kurang kompetitif nih saat ini. Tapi sebenarnya figur tenaga torsinya lebih dari cukup teman-teman. Apalagi karena kemampuan mobil ini, mesinnya itu bisa meminum solar yang kualitasnya rendah, sehingga fleksibel untuk kita bawa kemana-mana. Dan juga yang paling kami suka adalah ini, mode berkendara yang sangat beragam dan penggunaannya atraktif sekali. Iya, Mitsubishi itu sebenarnya udah lama bermain di fitur ADAS, tapi nggak di branding aja ya, jadi low profile gitu. Dan sekarang di Pajero Sport baru ini, dia ketambahan fitur radar di depan, di logonya itu ada radarnya, sehingga mobil ini bisa untuk mendeteksi kendaraan di depan kita. Atau objek gitu ya di depan kita. Jadi kalau kita pakai cruise controlnya, dia udah adaptif, menyesuaikan dengan kendaraan di depan, dan kita bisa atur juga jaraknya, seberapa dekat dengan kendaraan atau objek di depan. Well, Pajero Sport sekarang memang makin menarik. Apalagi buat kita-kita yang doyan nyetir sendiri, bawa keluarga atau siapapun. Jelas mobil ini bisa bikin yang numpang jadi happy. Itu tentu karena auranya, fasilitasnya, dan kenyamanan kabinnya yang semakin menjadi-jadi. Iya, kalau dari luar sih, kami secara subjektif merasa biasa aja. Nggak terlalu berubah radikal, dan merasa yang lama juga udah cukup kok. Jadinya kita tukar Pajero Sport lama dan beli yang ini, atau tunggu dulu dan berharap tahun depan keluar generasi barunya nih? Iya, menurut kami nggak ada salahnya menunggu, mungkin nggak lama lagi lah ya, Mitsubishi akan mengeluarkan generasi terbaru dari Pajero Sport ini, karena udah lama banget teman-teman. Tapi kalau kalian udah nggak sabar, udah mirit-mirit, udah punya tabungannya, dan udah pengen banget ngebet, pengen punya Pajero Sport, ya mobil ini yang versi terbarunya jelas menarik untuk kalian pinang. Tapi menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa tentang mobil ini? Apakah sama dengan kami? Coba sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Trikoto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Trikoto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.